obat zahir, kulit, riang, pokoknya bisa dilihat. Ya. Tapi ada yang namanya syifa. Dalam Al-Quran sering disebutnya pengobat itu atau penawar itu menggunakan kalimat syifa. Syifa ini mengobati zahir, batin, zahir dan batin, luar dan dalam. Kalau dawa cuma ngobatin luarnya doang, cuma ngobatin yang kelihatan sakit. Tapi kalau syifa, penawar. Al-Quran syifaun lima fis sudur. Quran itu obat. Semua penawar dalam hati kita, bukan hanya sakit zahir, termasuk sakit batin. Ayo, mana nih yang hatinya lagi kesel sama orang? Obatnya apa? Obatnya apa, Bu? Ngomel. Kadang kalau lagi kesel sama orang, saya belum puas kalau saya belum marah-marah. Dibalas jahat sama orang, saya belum puas kalau saya belum membalasnya. Ada yang kayak gitu? Mungkin seketika hilang. Oh, tapi pada hakikatnya dia sedang menyimpan, dia sedang mengumpulkan ardo dosa. Alhamdulillah. Jadi kalau ada orang nyakitin, ada orang mungkin menzolimi, terluka hati kita, ambil penawarnya, ambil obatnya. Obatnya nggak ada, di dokter nggak ada. Kalau ditanya ke dokter, Pak dokter, saya sakit. Dokter kan suka nanya ya, sakit apa? Sakit hati. Dokter bingung ngasih obatnya apa. Bisa jadi kata dokter, Bu, saya juga lagi sakit hati. Tapi ternyata gak usah cari jauh-jauh. Penawar kita adalah Al-Quran. Kata Nabi, Quran bisa mengobati hati yang sedang rekam. Layaknya gelas. Bu, ini gelas. Ini airnya air putih apa air bening? Hah? Tapi kenapa banyak yang bilang ini air putih? Ini air bening, ya, jernih. Bayangkan wadah ini, gelas ini laksana hati. Kalau di bawahnya ada sesuatu yang berkarat atau ada sesuatu noda warna hitam, ya, kemudian didiamkan tanpa disiram dengan air bersih, maka dia akan semakin melekat karatnya. Tapi bayangkan ketika ada sesuatu kotoran noda di dalam dasar gelas ini, disiram dengan air yang bersih, air yang jernih seperti ini, kira-kira karat atau kotoran atau noda di dasar gelas akan hilang apa enggak? Akan hilang. Diisi dengan air jernih, dia akan keluar dan berganti dengan air bening. Sama seperti hati. Hati ini, Bu, mungkin lagi ada kesal sama orang, kecewa sama orang, mungkin sedang marah, bahkan mungkin ada sifat benci, dendam, dengki dalam hati. Hati-hati, harus dihilangkan segera. Bagaimana cara menghilangkannya? Dengan kalam suci, yaitu dengan kalam Allah, dengan membaca Al-Quran. Tadi menyimpan dendam, tadi menyimpan marah. Tapi kalau setiap hari kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, baca ayat demi ayat, selesaikan dengan shadaqallahul adzim, maka tanpa disadari bacaan itu mengikis hati yang sedang bermasalah. Jadi jadikanlah kita di dalam kehidupan ini, satu, Quran jangan jauh-jauh dalam kehidupan kita. Jamaah sekalian, saya pernah tanya sama guru saya, Ustazah, guru saya, kenapa ya orang kalau baca Quran tuh kok kayaknya gampang ngantuk? Jujurnya saya curhat sama guru saya, Ustazah, saya pun punya guru, saya tanya, Ustazah, saya kalau lagi baca Quran tuh mata saya ngantuk. Tapi kadang kalau lagi baca handphone tuh sejam tuh kuat. Itu saya. Bukan ibu, bukan. Itu saya sedang menceritakan diri saya. Tapi kalau ibu-ibu nggak tahu sama apa beda sama saya. Oh, sama ternyata ya. Berarti masalah kita sama ya. Saya tuh kalau baca Quran kenapa ya Allah berat gitu. Tapi kalau misalnya baca handphone itu kok kayaknya kuat. Jawabannya adalah karena memang setan itu nggak ingin kita selalu dekat dengan Allah. Pertanyaannya,
ketika ada godaan ujian dari setan yang mencoba menjauhkan kita sama Allah, apakah kita ingin ikutin setan, ngikutin hawa nafsu, ataukah kita lawan? Lawan apa ngikutin? Lawan. Lawannya gimana? Sama pertanyaan ibu juga sama seperti pertanyaan saya sama guru saya. Lawannya gimana? Satu, kalau mau baca Quran tentu berwudu, ya. Kemudian ketika sebelum baca Quran, baca Rabbi inni a'udzubika min hamadatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Saya agak khilaf ayatnya apa, nanti saya intip di catatan saya. Itu Al-Quran. Sebelum baca Quran, Rabbi inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu, min hamadati syayatin, ini dari setan yang suka mengganggu kita, yang bikin mata kita ngantuk, yang bikin kita gelisah kalau kita lagi baca Quran. Rabbi inni a'udzubika min hamadati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun, ya Allah aku berlindung kepadamu dari setan-setan yang bakal datang lagi. Karena kalau kita lagi baca Quran, yang sekarang mungkin pergi, tapi kita berlindung sama Allah, jangan ada setan-setan lagi yang datang menggangguin kita baca Quran. Itu yang pertama, wudu. Yang kedua, baca itu. Rabbi inni a'udzubika min hamadati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Sekurang-kurangnya yang ketiga, baca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, jauhin nih setan nih. Makanya kita kalau baca Quran baca ta'awuz ya, supaya setan enggak ngegangguin. Setan pintar. Kadang mata kita kuat, setan itu pintar. Tapi ada kalau dia nggak mempan menggoda kita, ya ada lagi setan yang menggoda lingkungan kita. Kitanya kuat baca Quran, kitanya kuat mata kita, ngegoda anak kita yang kecil nangis sepanjang baca Quran. Perasaan tadi lagi nonton TV nih anak nggak nangis. Perasaan kita lagi megang handphone nih anak kok nggak nangis. Kok sekarang kita lagi baca Quran ini anak rewel banget. Bu, Ustazah, anak saya udah pada gede-gede. Coba lihat, kalau bukan dipuji anak kita yang rewel, mungkin suami kita yang rewel. Benar Ustazah, lagi baca Quran suami ada aja manggil mulu. Dikit-dikit bikinin teh, dikit-dikit bikinin kopi. Mohon maaf ibu ya, tadi agak flu nih suaranya agak mendem ya. Ya Allah. Tapi bismillah kita minta, bukan hanya Rabbi ini a'udzubika min hamadati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun, siapapun setan jangan sampai hadir dalam mengganggu kita sedang membaca Al-Quran. Itu yang ketiga, baca ta'awuz. Yang keempat jamaah sekalian, ini lebih kepada hukum sosial. Cari waktu yang sekiranya waktu itu kita tidak diganggu oleh apapun. Contoh, ini kan beda-beda nih. Ada yang kosongnya pas waktu duha, ada yang kosongnya ba'da maghrib. Ambil waktu yang sekira-kira nggak berganti. Seperti layaknya kita di madrasah, di pesantren, di sekolah. Waktu saya bersama dengan Al-Quran adalah ketika waktu duha. Udah stempel, jangan ganggu-ganggu lagi. Jangan rubah-rubah lagi. Kan beda-beda nih, ada yang kerja. Kalau kerja nggak mungkin selesai di waktu duha. Oke, ambil waktu misalnya di waktu makan siang, ambil 15 menit. Jadikan waktu itu bersama dengan Allah. Tapi jangan di waktu yang sisa. Jangan sisa-sisa waktu baru kita bersama dengan Allah. Ambil kesempatan. Misalnya, maghrib ke isya, kebetulan suamiku di masjid. Habis sholat maghrib, sholat sunnah ba'diyah, mungkin ada yang baca Ratibul Haddad. Maka ada sisa waktu baca Al-Quran sampai waktu isya. Ada. Jadi ambil waktu di mana yang sekira-kira kita ini enggak merubah waktu kecuali baca Quran. Atur dari sekarang. Saya kosongnya itu pada subuh, sempetin baca Quran. Duha kosong nggak? Buka lagi Quran.
Siang kayaknya agak susah ustazah. Lihat pada asar. Artinya dalam satu hari ambil waktu yang kita bersama dengan Tuhan dan jangan lupa. Dan yang kelima jemaah sekalian, kalau memang sudah waktunya bersama dengan Quran, tolong komitmen handphonenya dijauhin. Kadang-kadang waktunya sudah bersama dengan Quran, begitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, handphonenya dijauhin udah, tapi suaranya lupa dimatiin. Udah dijauhin ustazah, mati pun juga suaranya, cuma balik layarnya. Kadang-kadang kalau nggak dibalik layarnya suka kelihatan. Itu saya. Ibu kan nggak beda sama saya. Ya Allah, setan itu suka menggoda kita. Kenapa? Karena memang setan kepingin hati manusia dalam keadaan yang berkah, sehingga dia jauh dari Allah. Alhamdulillah. Jadi jamaah sekalian, yuk kita lihat ya, segala sesuatu yang kita baca, kebersamaan kita bersama dengan Quran. Bayangkan ketika kita bersama dengan Quran, kita bersama dengan Allah. Ustaz, saya mau tanya, Ya. kenapa kalau misalkan kita sebagai perempuan terutama ya, hati itu mudah sekali untuk memeras gitu Ustaz? Iya. Atau misalkan sekarang dalam sosial media ya ibu, kadang kita melihat teman kita gitu ya, kok teman saya ini lagi jalan-jalan, kok saya kayaknya udah 3 tahun udah jalan-jalan, ada gitu rasa hasad, itu rasa iri, walaupun kita sebenarnya nggak mau. Tapi kenapa ya sebagai wanita itu hatinya lemah, hatinya udah berkarat gitu. Bagaimana solusinya agar kita menjauh dari yang namanya sifat-sifat buruk seperti tadi hasad, iri, dengki, ini gimana menghindarinya? Apakah kita perlu tutup sosmed juga gitu? Atau ibu-ibu kan sering juga nih kalau misalnya lebih bete curhat di media sosial ya. Ini sebenarnya gimana, boleh nggak sih belajar? Iya, jamaah sekalian. Ya. Inna fil jasadi mudghah. Dalam badan kita tuh ada yang namanya hati. Ya. Kalau hatinya bagus, bagus semua. Kalau hatinya berantakan, berantakan semua. Jadi di antara kehidupan kita yang perlu dijaga adalah hati. Hati-hati dengan hati. Yes. Status hari ini. Hati-hati dengan hati. Akhirnya orang-orang pada langsung baperan. Kenapa tuh dia tuh? Jamaah sekalian, kenapa kita harus menjaga hati? Karena hati sumber segala gerakan anggota badan kita. Kalau hati kita bagus, semuanya bagus. Kenapa kita harus jagain hati? Karena hati sumber pandangannya Allah. Yang hadir di sini, insya Allah saya husnuzon semuanya niat ngaji. Ya, tapi saya nggak tahu hatinya masing-masing. Ada apa dalam hatinya? Ya, semua Allah yang maha mengetahuinya. Ada yang niat tulus ngaji, ada yang niat tulus memang pengen dapat ilmu, ada yang pengen niat ketemu sama saya, ada yang niat gak enak diajak sama mertua, misalnya. Semua ada di hati. Kita bersedekah, kita melakukan ibadah, semua. Ya, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum. Itu kenapa kita harus jagain hati, karena hati menjadi penggerak semua anggota badan, dan hati adalah menjadi sumber pandangannya Allah. Ya mas sekalian, hati itu terbagi 3. Ya, ada hati yang sehat, hati yang sakit, hati yang mati. Levelnya 3. Semua orang punya hati, tapi di mana level kita masing-masing, ibu yang mengetahuinya. Nanti saya sampaikan ciri-cirinya. Hati yang sehat, hati yang salim namanya. Hati yang sakit bahasa Arabnya apa? Hati yang marid, yang paling bawah, hati yang mayit, hati yang mati. Kalau hati yang mayit, hati mati, ya udah keras hatinya. Dia dengar kebaikan nggak mau, melakukan kebaikan nggak mau, dinasehatin keras. Naudzubillah wa iyadzubillah. Bagaimana bisa dia melakukan kebaikan kalau dia kesalahannya saja dia tidak mau memperbaikinya?
Dia merasa dirinya paling benar. Dia merasa dirinya paling hebat, seolah-olah dia nggak punya kesalahan. Dikasih masukan, dikasih nasihat, dia menolak. Itu hati yang main. Naudzubillah kita. Tapi ini insya Allah selamat. Yang hadir di sini selamat karena ibu kenapa mau datang ke sini? Karena pengen sharing, mendengarkan kajian-kajian. Ya, tapi mudah-mudahan lah ya kita jauh dari hati yang main, hati yang mati. Tapi gimana Ustazah, hati yang mati bisa diobati? Bisa, bisa. Hati yang tengah adalah hati yang marit, hati yang sakit. Yang namanya sakit, entar kambuh, entar enggak. Ya. Hati yang sakit ini adalah hati yang dia punya penyakit SMS, ya mas sekali. Senang melihat orang susah, susah melihat orang. Kalau orang susah tuh dia senang. Kalau orang senang dia yang susah. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai tuh kita punya penyakit itu. Ya kadang-kadang kita bener, kadang-kadang kambuh, ya. Nah ini harus nih penyakit yang ada di hati kita nih harus dikikis. Nanti saya kasih tuh bagaimana caranya. Hati yang paling tinggi ini yang harus kita kejar. Hati yang sehat, hati yang salim. Hati yang salim itu hatinya tenang. Ada orang jahat, biarin aja. Ada orang yang rendahin, biarin aja. Ada orang yang zolimin, asal jangan saya zolim. Hati yang dekat sama Allah. Dan ketika hati yang dekat, nih dengerin. Ya. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Ketika nanti dia menghadap kepada Allah, harta yang dia bawa, anak yang dia bawa enggak akan bermanfaat. Tapi dia selamat menghadap kepada Allah sebab hatinya salim, hatinya bersih. Ketika dia meninggal dunia, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dan orang yang punya hatinya sehat, ketika dia meninggal dunia disambut ruhnya sama Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, hati yang damai, yang gak pernah benci orang, yang gak pernah jahat sama orang, yang gak pernah merendahkan orang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, balik kepada Tuhanmu. Itu keistimewaan kalau punya hati yang sehat. Makanya kalau sekarang ada ngerasa iya ya kok kayaknya didengar nasihat kita nggak mau melakukan kebaikan, kita berat, kok kita senang melihat orang dalam keadaan yang susah, maka kita obati. Caranya bagaimana? Satu, Quran. Yang kedua, sering hadir ke taklim, sering hadir di kajian-kajian begini. Meskipun begitu duduk meskipun begitu duduk ya nggak nyatet, cuma duduk dan cuma datang, aura kebaikan di majelis ini akan menjadikan sebab Allah curahkan rahmat kepada kita. Amin. Cuma duduk doang, cuma nyender doang. Nah yang kedua, sering datang ke kajian-kajian. Jadi kalau ada orang, Ustazah teman saya punya masalah, boleh nggak sih dia jadikan kajian pelarian? Wajib kalau saya bilang hukumnya. Kenapa? Jangan jadikan pelarian ke tempat yang lain. Kalau memang dia belum ada semangat untuk baca Quran, paling nggak ajak ke kajian. Allah yang akan merubah hatinya, Allah yang akan membentuk hatinya menjadi lunak. Allah akan berikan taufik wal hidayah. Jadi yang kedua adalah biar senang sama kajian. Ibu juga punya masalah, datang ke kajian, insya Allah pulang dari sini tenang hatinya. Ya paling nggak tambah sabar, tambah syukur, jadi kona. Yang ketiga teman-teman semua jamaah sekalian, bikin komunitas-komunitas yang positif. Ya, kalau tadi kata Kami bilang, apakah harus saya unsosmed? Tergantung. Sosial media jamaah sekalian itu adalah namanya sosial media untuk bersosialisasi. Kita nggak bisa menghalangi orang yang mengupload lagi jalan-jalan, dia habis beli emas, dia lagi apapun, kita nggak bisa menghalangi karena masing-masing punya hak. Itu namanya sosial media. Tinggal kita yang menerima itu bagaimana. Orang tersebut kita husnuzon, bisa jadi dia bertahadus bin ni'mah. Urusan dia sama Allah bagaimana niatnya. Tapi mata kita yang memandang ketika ada orang lagi jalan-jalan, tinggal pandangan kita. Kalau yang positif, alhamdulillah, dia udah jalan-jalan lagi, nabung supaya saya bisa jalan-jalan, positif. Ada motivasi supaya kita mengikuti kebaikannya.
Ada orang lagi ngaji, ada orang sedekah, di-upload kegiatannya. Kalau dipandang dengan pandangan positif, ya Allah dia ngaji, masa saya enggak mau berangkat ngaji, ya Allah dia sedekah, mau saya ikut bersedekah, itu kebaikan, pandangan positif. Tapi dengan tayangan yang sama, ketika dia jalan-jalan dengan pandangan negatif, ya Allah jalan-jalan dulu, jangan-jangan punya tuyul ini. Tayangannya sama, uploadnya sama. Ada teman kita ngupload dengan ketika kajian, ada teman kita ngupload ketika lagi sedekah. Kalau pandangan negatif, sombong amat gitu aja diupload. Pertanyaan saya, salah kita yang melihat atau salah orang yang mengupload? Terserah ibu mau pakai sosmed boleh, enggak juga nggak apa-apa, hukumnya mubah. Tapi kalau kita mau menggunakan sosial media, maka hati yang harus dijaga. Bagaimana caranya? Biar sering-sering baca Quran, banyakin berzikir, senang duduk di kajian, bikin komunitas-komunitas yang baik, sehingga kalau ada gemericik-gemericik hati yang nggak baik, teman kita yang ingetin, udahlah nggak apa-apa, itu cuma ujian biasa. Dan yang terakhir, doa sama Allah. Doa sama Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah yang suka bolak-balik hati manusia, di kadang hati lagi kesal, kadang iri, kadang dengki. Tsabbit qalbi, tetapkan hatiku ala dinik, pada agamamu, wa ala ta'atik, untuk taat kepadamu, supaya nggak punya sifat iri dengki lagi. Jadi jamaah sekalian, emang bener kata disampaikan, hati harus dijaga. Kalau hati bersih, ucapannya baik. Hati bersih, akhlaknya baik. Hati bersih, perangai pun juga akan baik. Jadi mudah-mudahan dengan komunitas, kajian, zikir, Quran yang kita jaga, insya Allah hati kita menjadi hati yang salim. Amin ya rabbal alamin. Nah, lalu bagaimana solusinya jika kita disakiti hatinya? Nah, ini kan tadi kan kita harus berpositif thinking dengan orang lain. Tapi kalau kita sedang mengalami sakit hati karena disakiti oleh orang lain atau terkena fitnah dan kita merasa tidak melakukan, tapi kok kita seperti itu, boleh nggak sih Ustazah kita ini mengeluh? Boleh nggak kita membalas? Wajar nggak sih Ustazah? Atau kita harus diam saja dan bersabar? Gimana? Baik. Jamaah sekalian, kita manusia ya. Kalau ada yang menyakiti kita, merendahkan kita, pasti ibu akan bilang, ya Allah sakitnya tuh gimana? Ya Allah sakitnya tuh di sini. Kalau ada orang yang bilang, udahlah kamu maafin aja, kamu nggak tahu saya yang ngerasain gitu ya Bu ya. Betul? Kamu nggak tahu rasanya. Kamu enak bisa bilang maafin aja, tapi saya tuh sakit di sini. Seperti duri yang masuk ke dalam dan sebagainya. Ya. Jamaah sekalian, kalau sedang disakiti, ya, maka sangat wajar kalau kita kecewa, karena kita punya rasa. Ya, hanya malaikat mungkin yang ketika disakiti kemudian tidak terluka, hanya hati malaikat. Kita manusia pasti tersakiti. Ya. Dan hati yang mulia adalah hati baginda Rasulullah SAW. Dan ketika disakiti oleh siapapun, tidak ada niat sedikit untuk membalas. Bahkan Nabi SAW ingin membalas dengan kebaikan. Kejahatan yang Nabi terima dari kaum kafir Quraisy dibalas oleh baginda Rasul dengan kebaikan. Nah jamaah sekalian, kita jauh. Hati kita nih hati yang sangat lemah. Tapi Nabi memberikan masukan, Nabi memberikan saran. Kalau kau kecewa, maka nikmatilah kekecewaan, tapi jangan lebih dari 3 hari. Kesal sama orang, nggak diminta langsung untuk diobati, artinya nggak langsung. Ayo, jangan lupain, nggak bisa. Kita manusia punya rasa. Silahkan, tapi ada batasannya, batasan maksimal 3 hari. Ya. Ketika 3 hari, rilis hati kita. Dengan apa? Jadi kalau hari itu dikecewakan, hari itu mungkin kita sedang direndahkan, maka kita jaga jarak dulu. Boleh, rilis dulu, jaga jarak dulu, maksimal 3 hari jamaah sekalian. Kalau lebih dari 3 hari,
Nabi mengancam, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Dosa orang yang mendiamkan orang lain lebih dari 3 hari. Hari pertama masih kecewa, hari kedua obati dengan zikir, baca Quran, wudu, kumpul di kajian. Hari ketiga insya Allah akan terobati. Kenapa? Karena udah ada obatnya. Kalau ada orang kecewa, dia nggak menjadikan Allah obat, maka dia akan tambah kecewanya. Tapi kalau dia sedang kecewa, Allah dijadikan obatnya, maka yakinlah semua akan hilang maksimal 3 hari. Kalau dia lebih dari 3 hari, dia masih kecewa, ya, kemudian dia masih terluka, maka jangan sekalian usahakan kita memaafkan. Nih, jadi kalau ada pertanyaan, boleh nggak sih kita jaga jarak? Jawabannya adalah tentu saja boleh. Ada 3 anjuran tadi ya. Yang pertama bahwa jangan lebih dari 3 hari. Jadi 3 hari itu kita obatin. Doa, zikir, ya Allah saya nggak pengen hati saya rusak, saya nggak pengen hati saya jahat, saya nggak pengen hati saya menyimpan dendam. Maka di 3 hari itu tadi baca Quran, wudu, zikir, duduk di kajian, berteman dengan orang-orang soleh, angkat tangan berdoa sama Allah. Insya Allah 3 hari selesai, hari keempatnya kita jadi orang yang baik lagi. Jadi masih ada toleransi hari 3 ya. Al-Quran pun Allah firmankan, kalau kita menemui orang nih yang ya Allah ustazah nyakitin hatinya nggak nanggung-nanggung. Yang pertama kata Allah, khuzil afwa, tanamkan dalam hati, maafin dulu. Maafin kan belum tentu melupakan. Saya maafin kamu, tapi saya belum melupakan. Artinya maaf itu sebuah kalimat yang sering kita pakai gitu ya. Tapi kata Allah yang pertama, khuzil afwa, udah maafin aja dulu. Karena kalau kita menjadi orang yang pemaaf, maka kita tidak akan membalas. Minimal itu. Maafin dulu. Karena orang yang nyakitin kita, Bu, halo, 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 Ibu pernah disakitin? Kalau ada orang nyakitin kita, hakikatnya dia sedang sakit, dia sedang bermasalah. Bisa dia yang memang bermasalah hatinya, bisa memang dia sedang bermasalah hidupnya. Jadi justru kita menaruh kasihan padanya. Khuzil afwa, udah maafin aja, supaya kita gak membalas. Karena sabar itu ada pada hentakan yang pertama. Kalau ketika itu kita mengetahui kita disakitin, kemudian kita sabar, disitulah nilai sabar sebenarnya. Tapi kalau udah hari ke-5, hari ke-3, saya mau sabar, dengan kemarin-kemarin digituin, itu udah lewat sabarnya. Sabar itu ada pada hentakan yang pertama. Disakitin, dimaki-maki, dicaci dan sebagainya, kita membalas, itu gak sabar namanya. Tapi kalau kita gak balas, itu namanya sabar. Ya, tapi mohon maaf nih ikutin dulu nih yang pertama, khuzil afwa, maafin dulu. Yang kedua, wa'mur bil urfi, kasih tahu ketika sudah reda, ketika sudah dalam keadaan yang damai, kasih tahu salahnya di mana. Kenapa kamu begitu sama saya? Boleh tabayun dalam Islam. Sampaikan kesalahannya. Tapi yang ketiga, kalau masih dia terus nyakitin kita, dalam Al-Quran pun Allah memperbolehkan wa'arid anil jahilin, berpalinglah dari orang yang jahil. Artinya boleh kita menjaga jarak supaya mental kita sehat. Yang penting maafin dulu, kasih tahu apa kesalahannya, dia masih ngezolimin, jaga jarak, itulah yang terbaik. Gitu ya? Oke. Baik, Masya Allah, Ibu sekalian. Jadi tadi sudah disampaikan Ustaz ada bahwa obat kalau kita hanya berkata yang pertama Al-Quran, yang kedua adalah posisi seperti ini, betul ya Ibu? Alhamdulillah. Nah, Ustazah, sebelum kita buka tanya jawab ya pada jamaah, nanti boleh nih Ibu yang mau bertanya, saya buka kesempatannya 4 pertanyaan, tapi akan diskusi dengan Ustazah. Nah, Ustazah, kalau kita bisa melihat bagaimana kondisi dari saudara-saudara kita di Indonesia nih kan pada saat ini kan kita sekarang lagi ada bencana besar, ya bencana banjir bandang di Sumatera, ya. Terus saudara-saudara kita juga longsor di Banjarnegara, Sukabumi, banyak sekali, ya, Ustazah. Nah, apakah benar hal ini terjadi karena perilaku dari hati manusia yang sudah keras? Maksudnya Allah memberikan hukuman kepada kita
karena manusia sendiri ini hatinya sudah tidak yakin terhadap Allah atau keras gitu. Jadi mereka bisa melakukan maksiat tanpa merasa bersalah. Mereka bisa semena-mena tanpa merasa harus memperbaiki diri. Apakah efeknya sebesar itu dan kenapa? Ketika terjadi suatu maksiat atau ada seseorang yang melakukan maksiat, hukumannya itu kepada orang yang tidak bersalah, Ustazah. Kita hubungkan dengan kejadian di Indonesia. Jadi kenapa, Ustazah? Kenapa dia aja sih yang dihukum kok kena kiamat itu sih, Ustazah? Baik jamaah sekalian. Pertama dulu ya, Allah menciptakan manusia. Maaf, boleh minum dulu ya. Baik, yang pertama jamaah sekalian, sesungguhnya manusia diciptakan di muka bumi sebagai khalifah. Allah menciptakan manusia, kita menciptakan kita, itu dalam keadaan yang fitrah suci, dan kita semua sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Tinggal nanti kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tinggal kita akan mempertanggungjawabkan diri kita masing-masing. Semua kita ada di muka bumi sebagai khalifah. Apa khalifah? Pemimpin. Dan masing-masing akan diminta pertanggungjawabannya atas apa yang dilakukan oleh masing-masing. Itu satu sepakat ya. Kemudian yang kedua, ketika ada sebuah perjalanan kehidupan, ada manusia yang dia tidak mampu menahan hawa nafsu, dia tidak mampu melawan bujuk rayu setan, sehingga keserakahan ada padanya, tamak ada padanya, sifat maksiat ada padanya, yang sehingga padahal Allah sudah menurunkan Al-Quran untuk kau jadikan pedoman, jadikan pelajaran, sehingga kau jauh dari maksiat, tapi tidak dijadikan Quran ini pedoman bagi hidupnya, tidak dijadikan syariat pedoman dalam kehidupannya, sehingga dia melupakan aturan Allah. Yang penting aku happy. Dia nggak pentingin halal haram, dia nggak lihat bagaimana orang lain. Yang penting saya mendapatkan kebahagiaan, baik kebahagiaan harta, jabatan, kedudukan dan lain sebagainya. Ujungnya orang tersebut jadi punya sifat serakah. Dengan keserakahannya, dia nggak empati sama orang lain. Dia nggak memikirkan kepentingan orang lain, yang penting dia memikirkan dirinya sendiri. Dampaknya dia bisa menzolimi orang lain. Oke? Nah, jamaah sekalian, kalau kita mengambil hikmah dari kejadian yang ada pada saudara-saudara kita, ya, inilah bukti nyata ketika ada sebuah keserakahan, kemaksiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang, maka semua lingkungan terdampak. Ini kita garis bawahi dulu. Ketika ada sekelompok orang, bukan semua orang, sekelompok orang yang melakukan sebuah kemaksiatan, ya, kemaksiatan mendapatkan murkanya Allah, maka Allah akan menurunkan musibah. Akan tetapi bagaimana fairnya dong Ustazah? Kenapa nggak dia aja? Kan dia yang musibah, kan dia yang mendapat, dia yang tamak, dia yang serakah. Tapi kenapa orang yang beriman pun juga mendapatkan bala, mendapatkan musibah? Nah, ketika satu daerah terdampak dari sekelompok orang yang melakukan kemaksiatan, maka semua mendapatkan musibah yang kita lihatlah ya di daerah-daerah Sumatera. Akan tetapi jemaah sekalian, hasil dari masing-masing orang itu berbeda-beda. Bagi orang yang bermaksiat, bagi orang yang tamak, bagi orang yang dia jahat, ketika dia ditimpa musibah, maka azab Allah. Wala in kafartum inna adabil syadid. Tapi bagi orang yang nggak ngapa-ngapain, dia hanya terdampak dari kemaksiatan orang lain yang dilakukan, tapi dia berdampak hilang rumah, hilang pekerjaan dan lain sebagainya, bahkan sampai meninggal dunia, ketahuilah wafatnya menjadi wafat yang syahid. Jadi ketika musibah terjadi sekarang di saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, ratusan orang, itu masing-masing nilainya
Kalau memang orang tersebut memang tamak, serakah, banyak maksiat, rugilah dia, habis, hancur. Tapi kalau dia taat sama Allah, dia beriman, berdampak memang, kena juga rumahnya, habis juga hartanya, bahkan meninggal dunia juga, meninggal dunia dalam keadaan syahid. Kalaupun dia kehilangan orang lain, keluarganya hilang, istrinya hilang, dia tinggal sendiri, ketahuilah ketika dia bersabar, wa basyyiris sabirin, Allah akan kasih kabar gembira buat dia. Nah, kita bisa mengambil contoh konkret. Saya pernah membaca di beberapa media sosial, ada seorang anak yang menyewa di Sumatera, menyewa alat berat untuk mencari ibunya di rumah, di mana di situ adalah letak rumahnya, tapi rumahnya habis, sampai menyewa alat berat untuk mencari ibunya. Dan ketahuilah jemaah, ketika ditemukan, ibunya sedang dalam keadaan sujud dan menggunakan mukena, artinya sedang sholat. Ini ibu nggak melakukan kemaksiatan, ini ibu nggak melakukan sebuah ketamakan, tapi Allah wafatkan dalam keadaan yang husnul khatimah. Allah nggak akan salah dalam menempatkan wafatnya seseorang. Allah tidak akan pernah salah dalam menempatkan wafatnya seseorang. Kalau dia tamak, dia serakah, dia jahat, baik pada dirinya karena banyak dosa, atau jahat sama orang lain, maka pasti kematiannya akan Allah dalam keadaan bukan. Tapi kalau dia selalu dekat sama Allah, dia taat kepada Allah, dimanapun, kapanpun, meskipun bencana, insya Allah Allah akan wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Jadi kesimpulannya, tetaplah jadi orang baik dimanapun dan kapanpun. Bagi kita, mata kita melihatnya, ya Allah musibah buat mereka. Tapi ketika orang-orang yang meninggal dunia, ketika pada kejadian Sumatera dan Aceh sekitarnya, kita melihatnya adalah sebuah bencana. Ya, itu bencana. Ya, itu sebuah hal yang menyedihkan, karena yang namanya bencana pasti menyedihkan semua orang. Tapi hakikatnya, ketika orang beriman terkena dampak, maka ketahuilah sesungguhnya Allah wafatkan dalam keadaan syahid. Kita harus cemburu kepada mereka. Masya Allah ya. Jadi intinya kita tetap harus berbuat baik, menjadi orang yang sesuai dengan aturan Allah ya Rasulullah ya. Insya Allah ya ibu ya, dengan pertawabul ini kita bisa bertambah ilmu dan diingatkan kembali gitu ya. Siapa tahu kita kalau misalkan lagi suka lupa ilmu ya, suka marah, hati keras, tapi kalau banyak pertawabul ini insya Allah hati kita itu akan tumbuh kembali, diingatkan kembali. Makanya itu pentingnya dari majelis ya. Baik ibu, sebelum saya membuka tanya jawab, izinkan saya untuk mengupdate sedikit untuk korban bencana Sumatera 5 Desember 2025 yang kemarin dari Jadi Foundation. Total meninggal dunia saat ini sudah 1.301 jiwa dan bertambah sampai 2 hari ini. Jumlah luka-luka 4.978 dan masih bertambah. Hilang 589 jiwa dan masih bertambah. Terdampak dan mengungsi sekitar 9,3 juta jiwa dan masih bertambah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ini Allah yang menolong. Semoga saudara-saudara di Sumatera dan sekitarnya Allah memberikan kesabaran, kesehatan, kesembuhan dan limpahan rezekinya dari arah yang tidak terduga. Dan berikut ada sebuah video yang dari Jadi Foundation untuk mengingatkan kita semua atas bencana yang terjadi di Indonesia. Silakan dibuka.
Lagi ada tayangan Alhamdulillah, di Sumatera. tim dari HDI Foundation sudah berangkat ke Aceh kami yang kemarin untuk memberikan bantuan amanah dari jemaah HDI Foundation, dan kami memberikan alhamdulillah sekitar 50 juta pertama ya, karena pasti akan bertambah terus bantuan itu, dan kami juga akan terus menggalang bukan hanya di Sumatera, di Banjarnegara, Sukabumi, kemarin di Jakarta kami yang sudah naik air banjir. Ini adalah bencana nasional yang luar biasa. Dan ini ketika ini adalah tim dari HDI Foundation yang memberikan bantuan ini kebetulan di Banjarnegara dan sekitarnya, karena yang Aceh kemarin baru saja berangkat gitu ya, jadi belum ada videonya. Alhamdulillah di Banjarnegara kami sudah memberikan sisa 25 juta. Untuk Sumatera juga 50 juta dan masih akan terus berjalan, dan insya Allah ini adalah hasil dari serikat jamaah HDI Foundation melalui kajian-kajian dan juga melalui infak yang langsung diberikan kepada kami di seluruh Indonesia yang tersebar di seluruh wilayah di seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Dan saat ini kami dari HDI Foundation mengajak bunda-bunda sekalian yang hadir untuk bersama-sama bersedekah bagi saudara-saudara kita di Sumatera dan sekitarnya ya Bu ya. Nanti akan ada rekan-rekan kami yang akan mengelilingkan kotak infak, silakan diisi seikhlasnya. Alhamdulillah kemarin kita sudah mengirimkan 50 juta dan akan terus bertambah, Ibu, insya Allah akan terus bertambah pemberiannya untuk saudara-saudara di Sumatera. Dan kita juga tetap masih mengumpulkan donasi untuk saudara-saudara kita di Palestina. Dan alhamdulillah kemarin di Majelis Taklim ini juga sudah mengumpulkan ya, membantu untuk membersamai Kali Jati, memberikan sedekahnya untuk saudara-saudara dari Palestina, dan alhamdulillah sudah kita salurkan pada program dapur umum ke-21 dan ini sudah dilaksanakan. Kita ada videonya, silahkan disaksikan. Ini adalah yang diberikan untuk saudara-saudara dari Palestina di tahap 21. Silahkan disaksikan. Ya, tahap 21 di bulan Oktober. Jadi, insya Allah kita harus berkesinambungan untuk mengumpulkan dukungan baik di dalam negeri maupun petang di Palestina. Namun sekarang kita fokus dulu ke Sumatera karena mereka sangat-sangat membutuhkan ustazah, bahkan sudah tidak ada akses ke sana. Alhamdulillah ya, tanggal 21 Oktober sudah ditunaikan amanah dari jamaah untuk program makanan siap saji di Gaza. Saudara-saudara kita di Palestina, mereka terus mendoakan kita, Ibu. Bahkan kemarin mereka turut berpartisipasi memberikan sedekah untuk Sumatera, Bu, sebesar $1.000. Padahal mereka juga lagi butuh, tapi mereka tetap bersedekah untuk Indonesia karena mereka sangat cinta sama Indonesia. Maka itulah HDI Foundation akan terus memberikan persembahan terbaik untuk seluruh umat Muslim, baik di Palestina, dunia Islam, dan juga di Indonesia tentunya, karena kita semuanya adalah bersaudara. Dan alhamdulillah Yayasan Jati ini sudah
sangat dikenal di warga Gaza ya, kami mungkin memberikan bantuan dan ini kami juga akan jalan ke tahap 22. Maka dari itu silakan dari teman-teman hati jadi untuk mengirimkan kontak infak. Insya Allah ini khususan untuk Sumatera dan juga sementara untuk Sumatera dulu ya Bu ya, sambil berjalan juga untuk Palestina. Mungkin sambil kontak beredar, Ustazah yang disampaikan agar jamaah semangat untuk membantu saudara-saudara kita yang berhasil. Baik jamaah sekalian, segala sesuatu yang meringankan beban dari orang lain, ya, apalagi yang sedang membutuhkan, memang mungkin nilainya ada pertanyaan dalam hati kita. Nilai segini, kondisi uang kita yang terbatas, tapi apakah bisa sangat besar nilai manfaatnya? Oh tentu saja, karena hakikatnya adalah Allah Maha mengetahui. Ketika idkhalus surur fi qulubil mu'min, dia berinfak, bersedekah, dia menggembirakan orang lain, tujuannya adalah untuk memberikan keringanan atas beban orang lain, maka ketahuilah hal tersebut yang akan membawa dampak sangat positif dan manfaat buat kehidupannya, tentu juga buat kehidupan kita dunia dan akhirat. Harta yang sebenar-benarnya punya kita adalah bukan harta yang ada di rekening kita sekarang, bukan. Harta yang punya kita adalah bukan harta yang kita pakai ada di tas kita, bukan. Tapi hakikatnya harta yang sebenar-benarnya punya kita, yang abadi adalah harta yang kita keluarkan untuk menggembirakan orang lain dimanapun dan kapanpun, ikhlas lillahi ta'ala. Dan insya Allah harta tersebut yang akan menemani kita nanti di alam kubur. Orang yang sudah berada di alam kubur, dia pengen bangkit lagi hanya pengen sedekah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Ya Allah, aku pengen bangun lagi, cuma pengen sempat bersedekah. Kenapa? Karena dia tahu sedekahnya bisa menyelamatkan dia di alam kuburnya. Dan kita yang ikut berinfak, niatin dalam hati, mungkin ada yang sedang kurang sehat, orang tua kita mungkin sedang kurang sehat, siapapun itu, yang kita minta mudah-mudahan menjadi wasilah disembuhkan. Karena kata Nabi, obati yang sakit yang terkali dengan sedekah. Pun kalau ada orang yang sudah meninggal dunia, selipkan hadiah buat orang tua kita atau siapapun yang sudah meninggal dunia dengan nilai sedekah. Insya Allah semua itu akan sangat bermanfaat. Dan sekali lagi, harta yang kita keluarkan gak akan habis karena sedekah, tapi harta yang kita keluarkan sedekah justru akan menambahkan balias dan nambah lagi, insya Allah. Insyaallah, amin, amin. Baik, sambil Bapak Infak berputar, boleh tadi saya sudah informasikan, mudah-mudahan bisa bertanya. Jadi kita sudah masuk sesi tanya jawab. Boleh 4 orang, silakan menunjukkan rame. 1, 2, 3, 4, 6 banyak yang bertanya. Pilihnya, udah mungkin boleh dipilih ya sampai MC nanti silakan. Yang mana dulu nih? Oh, dari Ustazah dulu. Oh, baik, silakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu dan kesempatan bertanya. Ustazah, mohon pencerahan ketika di kita kena suatu masalah atau musibah, bagaimana cara melihat atau mendeteksi bahwa itu ujian, teguran, atau musibah itu. Bagaimana caranya melihat ke dalam diri kita bahwa itu musibah, ujian atau teguran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja jawab saja. Baik, yang pertama, semua orang pasti akan Allah berikan masalah, ya. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal-ju' wal-naqsin minal amwal wal-anfus wath-thamarat wa basyirus sabirin. Semua dikasih ujian, ya. Ujian masing-masing. Boleh angkat tangan, Bu. Siapa di sini yang nggak diuji? Oh, ada. Maksud saya, kita semua diuji dengan berbagai macam ujian, dan ujian tersebut sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan Allah menguji, ya, suatu hamba di luar dari batas kemampuannya. Jadi kalau ada ujian yang datang kepada kita, berarti menurut Allah kita masih mampu menjalankannya. Cuma terkadang kita yang merasa lemah, padahal ada kekuatan yang paling besar, yaitu kekuatan dari Allah. Dan yakin
Ketika Allah memberikan ujian, Allah pun akan memberikan solusi. Ya, dalam surat Al-Isra kan ibu sering baca tuh ayatnya, apalagi kalau lagi sholat. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al, sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Setelah kesulitan ada kemudahan, sampai berkali-kali Allah menyampaikannya. Jadi yang pertama, kalau kita sedang menghadapi ujian apapun itu, maka yang pertama adalah husnuzon. Baik sangka dulu. Baik sangka sama Allah. Apa baik sangkanya? Satu, kalau misalnya diuji dari harta, oh mungkin ada harta kotor saya yang saya nggak sadar, sehingga uang saya hilang. Kalau misalnya diuji dari badan yang sakit, oh mungkin sedang ngapusin dosa-dosa kaki saya. Mungkin di masa yang dulu kita suka ngebawa kaki kita dalam keadaan-keadaan yang tidak Allah ridho. Wallahu a'lam. Segala sesuatu ketika ada yang menghampiri kita, ya, maka husnuzon dulu. Oh, inilah bentuk cinta Allah kepada kita. Karena sesungguhnya ketika seorang hamba dicinta, pasti Allah akan mengujinya. Kalau dia bersabar, maka nggak akan Allah sia-siakan. Nggak akan Allah sia-siakan seorang hamba yang bersabar melewati ujian. Pasti ada hadiah. Satu, bisa jadi Allah hapus dosa. Dua, bisa jadi akan Allah angkat derajat. Yang ketiga, dikikis habis dosanya, tapi nanti dia tinggal masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi husnuzan dulu, Bu, jamaah sekalian. Saya yakin yang hadir di sini semua masuk syurga. Ya, ibu ada iman kan dalam hati ya? Ada keimanan. Semua orang yang beriman, semua orang yang bertakwa, di dalam hatinya ada keimanan, semua masuk ke dalam surga. Makanya saya bilang yang hadir di sini semua masuk surga. Cuma orang yang masuk surga itu udah habis dosanya. Pertanyaan saya, kalau saya yakin ibu semua masuk surga, cuma pertanyaan saya, kira-kira ibu mampir dulu nggak tuh? Mampir dulu nggak dicuci? Pertanyaan berikutnya, enakan dibersihin dosa, naudzubillah, di api neraka, atau dihapusin dosa ketika di dunia? Benar. Jadi kalau ada musibah, ada ujian, husnuzan. Oh, husnuzan. Bisa jadi Allah lagi ngapusin dosa-dosa saya. Nggak apa-apa deh di dunia begini, nggak apa-apa. Asal habis dosa saya, ntar bisa bayasirah, dihisab dengan ringan, masuk bighairi hisab, masuk surga nggak pakai dihitung lagi. Itu diantara cara satu, husnuzon. Emang lagi dihapusin dosa kali, itu yang pertama. Dan yang kedua, jamaah sekalian, apa perbedaan ujian dengan bencana, ujian dengan teguran? Ya, yang kedua, setelah kita husnuzon, yang kedua muhasabah. Muhasabah. Baik sangka dulu nih, oh Allah lagi ngapusin dosa-dosa saya. Yang kedua muhasabah. Ini terjadi sebab saya jauh sama Allah. Kalau kita jauh sama Allah, cepat balik sama Allah. Karena hakikatnya itu ketika ujian itu datang, Allah ingin kita kembali kepadanya. Jadi banyak orang yang menganggap ujian itu adalah bentuk Allah tuh nggak sayang sama kita. Padahal kalau lagi diuji, Allah pengen kita kembali kepadanya. Nggak usah jauh-jauh. Saya mau tanya, ibu kalau lagi menghadapi satu masalah, lisannya ucapan pertamanya kira-kira ucapnya apa? Istighfar. Ya Allah, innalillah, Allahu Akbar. Yang kalau lagi sehat, lupa tuh kita ngucap itu. Allah kepengen ketika kita lagi diuji, ada lafaz, ada nama mulianya kita ucap. Kemudian kalau lagi sholat, saya mau tanya, Bu, kalau lagi punya masalah, sholatnya khusyuan mana? Lagi senang apa lagi punya masalah? Nah itu jawabannya. Allah pengen sholat kita lebih baik. Allah pengen sholat kita lebih khusyuk. Pertanyaan saya, zikirnya, doanya lagi senang sama lagi punya masalah, panjangan mana? Kalau lagi punya masalah sampai nangis, sampai khusyuk. Allah pengen kita balik kepadanya. Dan alhamdulillah, kalau ada ujian dan Allah izinkan hati kita balik kepadanya, berarti bentuk Allah masih memberikan kesempatan taufik hidayah kepada kita. Jadi yang kedua muhasabah. Kalau memang ya Allah, iya ya kemarin saya jauh sama Allah, kita jauh sama Allah, dibuat balik sama Allah, alhamdulillah. Jangan sampai hidup kita tenang, padahal banyak maksiat, lupa sama Allah, lupa ibadah, banyak maksiat, tapi hidup kita nggak diuji, takutnya kita semakin lalai, takutnya nanti ada yang namanya istidraj. Yang kedua, muhasabah.
jauh ya saya sama Allah akhir-akhir ini, kita akan kembali kepada Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Gimana caranya Ustaznya, namanya diujikan kadang-kadang nggak gampang batinnya, maka ambil ketika bersama dengan Allah. Kapan waktu yang bersama dengan Allah yang terbaik? Ketika sholat. Ambil air wudu, sholat sunnah 2 rakaat. Hakikatnya sholat itu kita sedang bersama dengan Allah, melepaskan semua kesusahan-kesusahan dunia. Lagi sujud terakhir, doa, minta sama Allah. Lagi sujud terakhir, Allahumma rzuqna makhraja, ya Allah berikanlah karunia kepadaku jalan keluar. Ya, kadang-kadang kita nggak bisa bercerita kepada Allah, menceritakan masalah kita nggak tahu, tapi Allahumma rzuqna makhraja, ya Allah urzuqna, Allahumma rzuqna, berikanlah rizki kepadaku, berikanlah jalan keluar dari masalah-masalahku. Ya, kemudian nangis sama Allah, nangis yang terbaik, Allah akan berikan jalan keluar. Allah nggak akan sia-siakan, Allah nggak akan membiarkan seorang hamba yang ketika diuji dan dia bersabar dan dia dekat dengan Allah, setelah itu pasti akan Allah siapkan hadiah yang terbaik. 3 ya, 1 husnuzon, 2 muhasabah biar kita kembali sama Allah. Yang ketiga, sholat. Sholat itu artinya doa, deketin hati sama Allah. Insyaallah. Baik, silakan pertanyaan kedua. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustazah, Ya. bagaimana caranya menghadapi orang tua yang hatinya mati atau orang diri, apa itu termasuk ujian saya? Ya. Mohon pencerahannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah firmankan dalam Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma. Ya mas sekalian, perintah yang paling istimewa bakti sama orang tua. Pertama, menyembah hanya kepada Allah. Yang kedua, baktilah kepada kedua orang tua. Orang tua punya kelemahan, orang tua sudah semakin usia, maka rawatlah dengan sebaik-baiknya. Meskipun kadang-kadang merawat orang tua banyak ujiannya, bawelnya ada, lambatnya ada, apalagi pikunnya ada. Tapi disitulah ujian buat kita. Ketika kita punya seorang ibu yang sepertinya kok hatinya sepertinya kok susah dikasih masukan, susah untuk diberikan pandangan, sehingga hatinya kok kayaknya keras, maka kewajiban kita yang pertama tetap bakti kepada keduanya. 1. Yang kedua, tentu ya, yang kedua kita kan pengen merubah ya. Cuma yang namanya anak sama orang tua, tetap orang tua mandang ini anak. Setua-tuanya kita, tapi kita di hadapan orang tua, pasti orang tua menganggapnya ini anak, tetap anak. Yang kalau kita memberikan masukan, ada yang menerima, tapi banyak yang kamu tahu apa. Karena itu yang kedua adalah, kalau pada lisan kita nggak mampu untuk mengubahnya, maka kita ambil orang siapa yang kira-kira dipercaya oleh orang tua kita agar dipercaya, agar didengar nasihatnya. Oh, mungkin nenek kakek kita, ya Ustazah nenek kakek udah nggak ada. Oh, mungkin paman bibi kita hanya sekedar bercerita kepada orang tua kita yang minta sama paman bibi kita. Tolong dong kasih masukan sama ibu, begini. Mudah-mudahan dengan jalur itu maka semuanya akan menjadi mudah. Karena kalau kita yang ngasih masukan, terkadang sekali lagi orang tua menganggap kita adalah sebagai anak yang sangat sulit untuk menerima masukan. Tapi banyak orang tua yang open mind, yang dia senang mendapatkan masukan dari anak-anaknya. Ya. Kemudian yang ketiga, jemaah sekalian, ini bukan hanya kepada orang tua, tapi kepada siapapun, baca doa pelunak hati yang diajarkan oleh Nabi Allah Daud alaihissalam. Ini bukan hanya untuk orang tua, mungkin buat anak kita, mungkin buat suami kita. Ibu langsung merekam. Doanya adalah ya Allah, ya dibaca bahasa Arab ya. Allahumma layyin qalba. Layyin itu lembut. Allahumma layyin qalba titik. Kama layantal hadida di Daud alaihissalam. Allahumma layyin qalba. Ya Allah, lembutkanlah hati titik-titik. Siapa tuh, sebut namanya.
Kama sebagaimana layantal hadida kau lembutkan besi kama layantal hadida sebagaimana kau lembutkan besi di Daud alaihissalam untuk Nabi Allah Daud alaihissalam. Nah, di antara mukjizat ya, Nabi Allah Daud adalah bisa menggunakan besi. Nah, itu kita baca. Kalaupun nggak bisa bahasa Arab, baca bahasa kita pun nggak apa-apa. Ya Allah, lembutkan hati orang tuaku, lembutkanlah hati anakku, lembutkanlah hati suamiku. Karena hakikatnya semua hati manusia ada pada genggamannya Allah. Nggak mustahil bagi Allah merubah hati seseorang. Kencengin doanya, doa yang kuat. Sekurang-kurangnya bacain sholawat. Kalau kita sama ibu lagi bareng sama ibu, lagi mijitin ibu, bacain sholawat. Sambil minta sama Allah, mintanya sama Allah, tawasul sama Nabi. Mudah-mudahan orang tua yang kita pijitin, orang tua yang lagi kita gorengin pakai minyak-minyak hangat, ya Allah lembut hatinya. Minta sama Allah, tapi melalui jalur kilat Rasulullah SAW. Anak kita susah disuruh sholat, ya misalnya lagi tidur, bacain sholawat di hatinya, bacain doa yang tadi di hatinya. Suami keras hatinya, lagi tidur peluk, Bu, suami suka ngambek, peluk kalau mau tidur, pegang hatinya, bacain Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kata suami, kamu mau bacain saya apa nih? Ya, minta sama Allah dengan bertawasul kepada Rasulullah SAW. Tetap tugas kita bersabar, tugas kita bakti, insya Allah dibalik kesabaran menghadapi orang tua yang berbagai macam ragam, disitulah keridhaan dari Allah. Amin. Amin. Silakan pertanyaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita membaca Al-Quran, insya Allah saya sih istiqomah ya Pak Guru Belanda. Iya. Setelah sholat subuh. Iya. Tapi ketika ada kita kan ada daerah saya kalau juga Al-Quran gitu. Tapi itu yang ada terjemahannya. Iya. Apakah itu kita juga harus berwudu dahulu? Iya. Terus sama satu lagi saya mau tanya Habib saat Muhammad saat itu kok nggak pernah ada di Islam itu indah ya Ustaz? Iya, ntar saya tanya ya. Habib Muhammad Syahab ya. Iya. Iya, Masya Allah. Muhammad Syahab, baik. Iya. Mana itu ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya jawab yang kedua dulu ya. Kalau pengaturan mengisi itu program itu pengurusan bagian produser, bagian tim kreatif ya. Mereka yang mengacak dengan memantau kebutuhan-kebutuhan tema biasanya, dan saya nggak intervensi. Jadi kalau ditanya kemana Habib Muhammad Syahab, saya pun juga bertanya, oh Habib nggak pernah naik sekarang ya, gitu. Jadi saya juga udah belum lama nggak ketemu sama beliau, saya pun nggak tahu jawabannya. Kalau ibu tanya, Ustazah kapan naik Islam itu Indah? Insya Allah Kamis besok saya live di Islam itu Indah, ya. Karena kemarin saya menuju kota, Insya Allah besok hari Kamis ya Bu ya, jam 5 pagi nonton Islam itu Indah, saya akan live di Trans TV Insya Allah. Kemudian pertanyaan kedua, kalau misalnya di teras ada Quran yang terjemah, bolehkah kita memegangnya? Jawabannya adalah boleh. Karena la yamassuhu illa mutahharun, jangan menyentuh mushaf. Jangan menyentuh mushaf kecuali dalam keadaan suci. Itu artinya mushaf. Kalau mushaf adalah yang di dalamnya Quran semua, ayat Quran semua. Tapi kalau ada terjemahan, hakikatnya itu Quran terjemah yang Latinnya lebih banyak dari ayatnya. Karena ketika Al-Quran menerjemahkan, Al-Quran ada terjemahnya, maka terjemahan itu biasanya kalimat-kalimat kosakatanya lebih banyak daripada ayat-ayatnya. Jadi kalau ibu nggak punya wudu, ada Quran terjemah, dipegang boleh. Tapi kalau lagi haid, ya pegang pun nggak ada masalah. Tapi menyentuh ayat-ayatnya hindari. Ibu lagi haid, menyentuh ayat-ayat Qurannya itu hindari. Ya, jadi kalau ngopet ya jangan sampai megang ayatnya lah gitu, kita sucikan ayatnya. Tapi lembarnya nggak ada masalah, terjemahnya nggak ada masalah. Ya, jadi boleh-boleh aja kalau kita menyentuh nggak punya wudu Quran terjemah.
ya. Kalau di handphone aplikasi Qurannya pada terjemah, jadi kita mau di jalan di mana kita bisa baca. Ya, baik. Boleh yang lain? Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, Ya. bagaimana toleransi saya terhadap tetangga saya beragama Kristen? Ya. Di rumah mereka ada upacara dengan cara agama mereka. Ya. Sedangkan saya diundang wajibkah saya datang ke rumah mereka untuk diundang? Baik, jamaah sekalian, toleransi antar agama, ya. Kita ada persaudaraan. Persaudaraan paling tinggi ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama Muslim. Ada lagi ukhuwah watoniyah, saudara seseantar bangsa Indonesia. Ya, nggak melihat agama, nggak melihat suku, nggak melihat ras, pokoknya sesama Indonesia aja. Yang ketiga ada lagi ukhuwah basyariah, persaudaraan antar manusia, ya. Nah, ketika ada tetangga berarti memang bukan ukhuwah Islamiyah, tapi ada ukhuwah watoniyah, ada ukhuwah basyariah, ada persaudaraan sekampung Indonesia, ada persaudaraan sesama manusia. Maka kita saling tolong menolong. Silahkan saling berbagi, silahkan menjalin hubungan kepada yang non-muslim. Silahkan, selama satu batasannya tidak masuk ke dalam unsur ibadah atau agama. Kayak misalnya gini, dia mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, urusan dia dengan agamanya. Tapi kalau di kita, ketika mengucapkan selamat hari Natal, itu sudah masuk ke dalam unsur agama, unsur ibadah, maka itu kita tahan. Nggak boleh. Ya, tapi kalau sekiranya kita lebaran, kemudian dia ngasih kue, pas lagi dia Natal, kita kasih kue, gak ada masalah. Tapi jangan ada ucapan selamat hari Natal, ini sekedar memberi saja, silahkan. Tetangga undang ustazah, undangnya ngapain dulu? Kalau undangnya sekedar makan-makan, oh mungkin dia silakan, asal pastikan makanannya makanan yang halal. Untuk datang silahkan. Ya, untuk datang silakan, karena ada hubungan tetangga, hubungan sesama manusia, hubungan sekampung negara Indonesia, datang. Tapi kalau misalnya nggak makan pun nggak jadi dosa. Beda sama kalau kita datang kepada tetangga kita yang muslim. Kalau kita datang, disiapin makan, kita yakin ini makanannya halal, makan. Bahkan orang yang sedang puasa batalin untuk menghargai orang, menyenangkan orang. Tapi kalau misalnya ini ragu nih hati kita tanya. Kalau kan masing-masing beda ya. Ibu yakin kok dia menjaga toleransi sehingga yang disiapin makanannya aman. Dia pun juga nggak suka makanan B2 misalnya. Mau makan silahkan. Tapi kalau setelah itu dia berdoa, kita Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Kalau setelah itu ada ritual ibadah, kita pulang. Jadi silahkan saja untuk toleransi, datang, berkunjung, membagi, menolong kepada sesama non-muslim. Akan tetapi kalau sudah masuk unsur ibadah, unsur agama, kita jangan ikut campur. Misalnya kita punya teman, pokoknya kamu nih kalau lagi gajian saya ikut deh ke masjid, kata dia. Ya silahkan kalau mau ikut, asal tutup aurat. Tapi kamu kalau misalkan saya ke gereja, kamu ikut ya. Kepercayaan saya, ya saya nggak mau masuk ke dalam itu. Gitu, itu aja. Jadi silakan toleransi, saling berbagi, asal jangan masuk ke dalam unsur agama. Ya, Baik, Masya Allah ya, Ibu sekalian, Alhamdulillah sudah tampilannya. Dan kita juga akan mengakhiri sesi kajian kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya Ustazah mohon boleh diberikan sedikit muhasabah kepada kita semua, agar kita semua bisa mengintrospeksi diri kita, apalagi ini akhir tahun Ustazah. Betapa banyak maksiat yang terjadi biasanya di akhir tahun ya. Maksiat itu terjadi begitu saja, apalagi di kalangan anak muda. Alhamdulillah dari semua kita terhindar dan semoga Allah tidak mendatangkan lagi azab kepada kita. Alhamdulillah mari kita sedikit mengasahkan Ustazah, dan kita doakan juga untuk saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah di Sumatera, Banjarnegara, Sukabumi, dan juga tentunya saudara-saudara dari Palestina.
Baik jemaah sekalian, mari sama-sama kita membaca Fatihah. Dengan kita awali, semua kita bermuhasabah, minta sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan kita yang berada di tempat ini adalah hamba-Mu yang dhaif, hamba-Mu yang lemah, hamba-Mu yang penuh dosa. Maafkanlah segala kehilafan dan kesalahan-kesalahan kami, ya Allah. Kami yang berada di tempat ini hanya mengharapkan banyak ampunan maaf dari-Mu, mengharapkan banyak kasih sayang dari-Mu. Ya Allah, izinkanlah dengan bencana yang terjadi di lingkungan kami, yang sedang kami saksikan di negara ini, yang dimana negara ini sedang berduka, maka jadikanlah itu pelajaran yang besar buat kami, bahwa sesungguhnya Kau kekuasa atas apapun itu, Kau berkemampuan atas apapun itu, dan Kau bisa mengangkat segala sesuatu yang dirasa tidak mampu bagi sebagian orang. Ya Allah, ya Tuhan kami mengakui banyak kesalahan-kesalahan kami. Kami menyadari banyak khilaf dan dosa-dosa kami. Tapi izinkanlah kami pada hari ini menjadi manusia yang berjanji ingin menjadi manusia yang lebih baik lagi. Kami khawatir, kami takut dengan berbagai macam masalah yang sedang kami hadapi. Dan kami jauh daripada-Mu dan Kau tidak ridho kepada kami. Oleh karena itu, ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkanlah hati kami menghadapi berbagai macam masalah. Berikanlah jalan keluar dari semua masalah-masalah kami. Ya Allah, ya Tuhan, masalah kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkanlah hati kami dalam menjalankan kehidupan yang penuh cobaan dan ujian ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah taufik wal hidayah kepada kami agar senantiasa kami dekat kepada-Mu. Kapanpun, dimanapun Kau jemput kami, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah keringanan, kemudahan atas saudara-saudara kami yang sedang tertimpa bencana. Berikanlah kebaikan-kebaikan kepada mereka. Dan apabila mereka yang sudah wafat, wafatkanlah mereka dalam keadaan syahid. Dan apabila mereka yang sekarang sedang mengalami kesusahan, berikanlah dan angkatlah kesusahan-kesusahan mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah kami yang berada di tempat ini senantiasa mendapatkan limpahan rahmat kasih sayang-Mu dan istiqomahkan kami dalam kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikasratil Fatihah iftah lana abwaabal khair waj'alna wa auladana wa dhurriyatana min ahsani ahlil khair. Dawa'uhum subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf jemaah sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf apabila ada kekeliruan, khilafan. Insyaallah kita bertemu kesempatan dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum.